Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam seger waras. Selamat datang di podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kendal. Perlu diketahui bahwa Ngabuburit Pengawasan merupakan bagian dari program Bawaslu sebagaimana Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Tahun ini Bawaslu mengangkat tema penguatan spirit kelembagaan Bawaslu. Hal ini akan selaras dengan tema yang akan kita angkat pada podcast kali ini. Saya Haris Munandar sebagai host. Di sini kita bakal kupas tuntas tentang publikasi kinerja pelayanan informasi tahun 2025 yang merupakan hasil kerja Bawaslu Kendal selama tahun 2025. Mungkin tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang duduk di sebelah saya, yaitu Bapak Muhammad Athoillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik. Pak Ato ini merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Mungkin sebelum saya tanya-tanya kepada Pak Ato, bagi sahabat Bawaslu perlu diketahui bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Jadi Bawaslu sebagai badan publik juga punya kewajiban untuk menyampaikan hasil kinerjanya kepada publik. Salah satunya informasi hasil kerja pengawasan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan. Baik, mungkin untuk pembuka kepada sahabat Bawaslu bisa dijelaskan, Pak, apa sih sebenarnya informasi publik itu? Baik, Mas Haris, terima kasih atas waktunya. Untuk sahabat Bawaslu sendiri, mungkin kita bisa mereview lagi, dan beberapa ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh sahabat-sahabat Bawaslu yang di sana. Di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Haris, bahwasanya Bawaslu sendiri kita itu bukan pekerja pemilu atau bukan pekerja pemilihan. Kita itu bisa dapat dikatakan sebagai pekerja demokrasi. Dalam tahapan-tahapan demokrasi ini, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang telah disampaikan Mas Haris tadi, bahwasanya Bawaslu adalah badan publik, badan di pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau Kabupaten Kendal, jadi Bawaslu yang ada di Kabupaten Kendal ini merupakan badan publik atau badan pemerintahan yang berkewajiban menyampaikan apa yang namanya itu pelayanan informasi terhadap publik atau terhadap masyarakat. Nah, meskipun kalau kita kemudian di undang-undang, ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebenarnya tidak secara eksplisit menjelaskan, namun substansinya yakni tentang pelayanan informasi publik dijelaskan melalui konteks kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani informasi kepada pemohon. Jadi gini, Mas Haris, selama tahapan pemilu maupun pilkada, bagi sahabat-sahabat Bawaslu juga mungkin perlu diketahui, tahapan pemilu itu sebenarnya juga tidak secara instan. Ada proses yang kita lalui secara panjang. Bahwasanya proses ini kan dilalui 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah atau 3 tahun setengah sebelum proses tersebut. Dan paskanya pun juga ada proses-proses yang cukup panjang. Pemilihan juga bukan hanya sebatas pada kampanye, pencalonan dan sebagainya, juga ada prosesnya tersendiri.
untuk di tahapan pemilu kemarin maupun pemilihan itu serentak di tahun 2024 dan awal tahun 2025 itu cukup menguras banyak sekali tenaga. Nah, salah satunya fokus saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, ini fokus kita di non tahapan ini ada data dan informasi. Nah, data dan informasi ini ada beberapa yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat umum. Sedikit mungkin perlu kami jelaskan kepada teman-teman sahabat Bawaslu, konsep pelayanan publik itu sendiri tadi secara mengacu pada undang-undang. Yang pertama adalah kewajiban badan publik itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyampaian informasi secara cepat, mudah, biaya dan ringan. Yang ketiga adalah dilaksanakan melalui sistem pengelolaan informasi yang efektif, dan yang keempat adalah menjamin hak publik atas informasi. Berarti dari minimal keempat konsep itu Bawaslu Kendal juga sudah terpenuhi semua ya Pak ya, secara kepemilikan media sosial sebagai sarana untuk publikasi dan sebagainya itu berjalan baik dan informatif gitu ya Pak ya. Alhamdulillah di Bawaslu Kabupaten Kendal untuk konsep pelayanan informasi publik itu sendiri ini berjalan dengan baik. Ya. Memang di pertengahan tahun 2025 kemarin atau pasca pemilihan lah, ya, kita ada yang namanya digitalisasi dokumen-dokumen saat pemilu maupun pemilihan. Karena kita tahu sendiri, mungkin perlu kami sampaikan kepada teman-teman sahabat Bawaslu, dokumen yang kita himpun saat pemilu maupun pemilihan itu ada ribuan. Sehingga waktu itu di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2025 itu sendiri, untuk proses penyampaian informasi publik, teman-teman ya mungkin masyarakat atau mahasiswa atau publik itu sendirilah, ketika datang ke kantor Bawaslu memang dirasa mungkin kurang nyaman karena banyaknya dokumen yang masih bahasanya belum tertata baik. Belum tertata baik gitu. Gitu. Oh, berarti secara teknis mungkin 2025 banyak Bawaslu mengumpulkan dokumen-dokumen, mengarsip, menyeken dokumen untuk dipersiapkan ya Pak untuk dipublikasikan dan sebagainya. Tapi untuk pelayanan informasi publik sendiri, sekalipun di tempat kita Bawaslu Kabupaten Kendal terhambat oleh dokumen-dokumen yang mungkin menumpuk tercecer, tapi untuk pelayanan kita melalui website, kemudian melalui nomor PPID atau kemudian melalui sosial media, itu bisa kita seperti itu Mas. Kalau untuk 2025 udah ada berapa banyak Pak permohonan Pak? Kalau total mungkin ada sekitar 7 ya Mas. Di bulan Mei itu ada 1, Juni 1, November 2, Desember ada 3. Untuk awal tahun sendiri, untuk tahun 2026 ini sudah ada beberapa mungkin, tapi belum terarsipkan mungkin ya. Kalau itu rata-rata permohonan informasinya terkait dari golongan masyarakat biasa atau mahasiswa, pelajar, atau apa Pak biasanya? Kalau masyarakat atau publik sendiri yang minta kemudian pelayanan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kendal, ini mayoritas kebanyakan adalah mahasiswa. Nah, tapi selain mahasiswa juga ada peneliti. Dari 7 orang itu kalau nggak salah 5-nya itu adalah mahasiswa, yang kedua adalah peneliti. Jadi rata-rata mahasiswa itu yang kemudian datang meminta ke Bawaslu keperluan mereka, yakni rata-rata mereka adalah untuk keperluan skripsinya, penelitian skripsi. Jadi kalau itu kan tadi jumlah ya Pak, secara jumlah, tapi secara status mungkin dari apa yang diminta dari mahasiswa. Tadi disebutkan Pak Atok itu ada 2, mungkin dari mahasiswa dan kebanyakan dari mahasiswa dan peneliti.
data-data yang diminta itu oleh mahasiswa sebagai bahan skripsi untuk penelitian dan sebagainya itu apakah ada yang ditolak atau tidak, data-data itu tidak bisa diberikan atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini Mas Aris, kalau kita bicara mengenai informasi publik, kalau kemudian kita mengacu pada peraturan yang berlaku, Undang-Undang berapa tadi? Tahun 2008 ya, 14 2008 maupun Perbawaslu sendiri juga mengatur, itu diatur ada yang namanya data yang diinformasikan secara berkala, kemudian data serta-merta, data yang dikecualikan, ya kan? Ada kategori-kategori data yang kemudian perlu sahabat Bawaslu juga ketahui. Nah, kalau di Bawaslu sendiri, contoh-contoh data yang dikecualikan itu apa toh? Salah satunya mungkin ada POM A pengawasan atau kemudian laporan hasil pengawasan ketika ada terjadi contoh lah, ketika ada laporan yang masuk kemudian kita tangani dan kita selesaikan, dari laporan yang masuk kemudian kita tangani dan kita selesaikan, itu merupakan data yang dikecualikan. Kalau kemudian sahabat Bawaslu bertanya kenapa kok data itu dikecualikan, contoh yang saya sampaikan tadi, ada laporan masuk, otomatis itu kan ada pesan atau orang yang datang ke Bawaslu maupun melaporkan melalui sosial media Bawaslu. Di situ ada yang namanya syarat formil dan materi. Ya, syarat formil dan materi itu salah satunya adalah memuat informasi terkait pelapor. Itu ada nama, alamat, data pribadi lah. Ya, data pribadi. Nah, otomatis di situ juga Bawaslu sendiri berkewajiban untuk menjaga data itu agar tidak keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok data itu tidak boleh diminta masyarakat? Perlu kemudian kita pahami bersama sahabat Bawaslu, terkait proses-proses penanganan itu ada yang namanya berita acara klarifikasi. Ada dokumentasi dan beberapa barang bukti. Jadi tidak sembarangan kemudian publik mengetahui itu secara umum atau serta-merta. Lalu data apa saja yang kemudian bisa diakses secara serta-merta? Ya data-data secara umum. Itu ada yang namanya data-data terkait sistem organisasi di Bawaslu sendiri, kemudian laporan akhir terkait beberapa tahapan-tahapan. Lalu bagaimana berapa lama proses yang dibutuhkan? Ya, tergantung kemudian yang diminta publik kepada Bawaslu sendiri. Jadi semakin ada jangka waktunya ya Pak? Ya, ada jangka waktu sendiri Mas. Jadi kalau kemudian rata-rata berapa lama yang dapat kita proses, itu ya rata-rata di 2 hari. Nah, 2 hari. Lalu bisa nggak data itu diterima dalam 1 hari? Bisa saja ketika data itu memang dirasa bahasanya dirasa mudah atau kemudian dirasa ringkas. Nah, dalam prosesnya tadi dapat dikatakan ada 5 mahasiswa dan 2 peneliti. Berapa waktu terlama yang kami berikan terhadap proses itu ya? Kalau menurut data ya paling lama itu 3 hari. 3 hari. Jadi, sesuai dengan permintaan masyarakat. Kalau kemudian datanya sederhana ya setengah hari mungkin bisa selesai. Dapat gitu. Ya. Jadi kalau bisa bahasanya, kalau mungkin sahabat Bawaslu bertanya kenapa permohonan itu bisa ditolak, bisa diberikan sebagian atau kemudian bisa diberikan seluruhnya. Tadi lagi ada yang namanya data yang dikecualikan serta-merta. Jadi itu kayak anak-anak sekarang itu kan tahunya melalui media sosial dan sebagainya. Itu kan mungkin yang data langsung dipublikasikan. Berarti secara posisi pelayanan informasi itu ada prosedurnya juga ya Pak, berarti ya, tidak kayak komen di IG, medsos atau di TikTok, atau itu bagian dari permohonan atau komen-komen saja seperti itu Pak? Kalau kemudian kita bicara kelembagaan ya,
kelembagaan yang kita bicara di Indonesia, semua lembaga di Indonesia pasti ada yang namanya pejabat pelayanan data, informasi maupun dokumentasi PPD. Nah, semuanya itu mekanisme diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau ada yang komen melalui media sosial, ya kita bahasanya ya membalas komen tersebut. Membalas komen tersebut. Terkait data yang kemudian informasi apa yang dapat kita berikan kalau memang dirasa itu data-data yang kemudian ringan, ya mungkin bisa kita berikan informasinya. Tapi ketika data itu dirasa agak berat sedikit, informasi tersebut bisa kami sampaikan melalui media sosial tersebut. Nah, ketika mungkin contoh, Kak, kita mau nanya dong terkait kampanye pemilu di Kabupaten Kendal itu sendiri ada berapa toh? Itu sebenarnya di dalam publikasi kita di media sosial sudah kita sampaikan data. Tapi kalau mahasiswa minta data yang resmi, ada legalnya lah, ada bukti ya bahwasanya yang bersangkutan terkait data itu ya kita dapat memberikan. Kita pun bisa mengarahkan kepada mahasiswa atau publik tersebut untuk meminta permohonan informasi publik kepada Bawaslu. Ada mekanismenya Mas, tidak kemudian jadi ada SOP-nya sendiri ya. Ada SOP-nya sendiri. Namun kalau misalkan ada permintaan secara komen dan sebagainya, ketika itu ringan dan mudah tanpa harus melalui prosedur ya tetap kita berikan informasi. Untuk SOP-nya sendiri mungkin sahabat Bawaslu untuk SOP-nya sendiri nanti bisa melihat atau membaca dalam bagian yang akan kami tampilkan layar monitor. Bagaimana SOP-nya ketika masyarakat secara umum meminta data kepada Bawaslu. Nah, kembali lagi Pak ke tema publikasi ya Pak ya, publikasi kinerja. Jadi tadi udah disampaikan sama Pak Atok, 2025 itu kita kerja keras, tidak hanya berpatok pada tahapan, namun di non tahapan kita juga memikirkan hasil-hasil pekerjaan itu saat tadi disampaikan seperti arsip, digitalisasi dokumen dan sebagainya. Nah mungkin kinerja lain atau capaian lah Pak, capaian apa di 2025 yang telah didapat oleh Bawaslu Kabupaten Kendal? Untuk tahun 2025 dalam prosesnya ini terakhir kita mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan PPID terbaik. Kita juga pernah mendapatkan dari Komisi Informatif ya terkait lembaga publik terutama di Bawaslu di Jawa Tengah, kita mendapatkan predikat terinformatif. Nah, predikat atau prestasi tersebut dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Kendal sendiri juga bukan kemudian serta-merta ya. Capaian kinerja kita kurang lebih ada 1.363 data dan informasi yang terupload di website PPID kita, Mas. 1.363 data ini kalau kemudian sahabat Bawaslu memahami ya, ini bukan dalam arti 1.363 halaman. Jadi ada 1.363 data itu yang merupakan himpunan-himpunan. Contoh ya, ada laporan penanganan pelanggaran. Di situ memuat data-data kampanye, kemudian berapa jumlah pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan divisi SDM, laporan divisi pencegahan, itu juga ada ribuan halaman itu. Di dalam ribuan halaman itu kemudian dikelompokkan menjadi 1.300 halaman. Banyak juga ya Pak ya? Lumayan. Kalau informasi itu kan berarti dihimpun dari sejak adanya Bawaslu, hasil-hasil kerja pengawasan itu diklasifikasikan terus diupload juga seperti itu ya Pak di media. Iya, seperti itu. Jadi ketika ada data yang secara berkala, otomatis ya data itu kemudian kita perbarui terus seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi sudah berbicara tentang capaian kinerja, mungkin juga bisa
pasti ada kendala dalam menjalankan organisasi dan sebagainya, pasti juga ada dinamika lah Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu kira-kira yang berpotensi maupun yang kemarin terjadi dalam menjalankan kinerja publikasi atau pelayanan informasi itu problem-problemnya seperti apa Pak? Kalau problemnya itu ketika pengalaman di 2025 ya Mas Aris, di pertengahan tahun itu kan sudah ada permintaan data yang masuk. Ya. Sedangkan data itu kan belum sepenuhnya terhimpun. Jadi masih berupa fisik Ya. ataupun sudah berupa soft file tapi data tersebut belum lengkap. Ya. Contohnya misal ada surat keputusan atau kemudian data apa, ya secara data dokumen digitalnya sudah ada, tapi tanda tangan stempel itu kan Ya, belum lengkap. Scan versi itu. Jadi tantangan pertama adalah tahapan pemilu dan pemilihan itu tahapannya kan memang sangat luar biasa. Ya. Banyak kemudian kita menghimpun dari 20 kecamatan dan di 200 sekian kelurahan atau desa yang di Kabupaten Kediri. Ya. Nah, data itu kemudian berjenjang dari kelurahan atau desa itu berjenjang ke kecamatan, kecamatan berjenjang ke kabupaten. Ada puluhan kontainer. Ya. Jadi ketika proses digitalisasi itu belum berjalan secara maksimal, sudah ada pemohon yang masuk. Ya. Sehingga tetap kita layani, tetap kita berikan, tapi dalam arti proses tersebut agak sedikit terhambat. Seperti itu, Mas Aris. Kalau problem lain Pak, misalkan kayaknya kemarin itu juga sempat website sempat down. Jadi mungkin sahabat Bawaslu boleh tahu permasalahan downnya itu bisa jadi karena salah satunya kemarin itu memang proses integrasi. Jadi Bawaslu itu melakukan sistem merit biar mudah, bahwa pengelolaan data biar satu pintu dan link aksesnya itu mempermudah. Jadi diintegrasikan gitu. Mungkin proses itu sehingga beberapa waktu itu website nggak bisa diakses Pak. Itu mungkin salah satu problem ya Mas ya. Cuma kalau kita lihat data permohonan informasi yang masuk ke Kendal itu kebanyakan mereka rata-rata lebih banyak datang langsung ke kantor. Jadi meskipun ada kendala itu sebenarnya kendala teknis terkait website yang bermasalah dan sejenisnya itu juga sebenarnya teknis. Tapi kalau masyarakat publik jika mungkin punya keinginan permohonan data di Kabupaten Kendal, nomor PPDI kita juga selalu on ya. Apalagi di jam kerja itu pasti juga responnya sudah cepat gitu. Mungkin pertanyaan akhir ini Pak, target-target yang akan dicapai atau target yang akan diinginkan di tahun 2026 ini dalam pelayanan informasi maupun dalam pengelolaan informasi itu apa Pak? Yang jelas yang pertama terkait digitalisasi. Ya. Kenapa? Untuk non tahapan ini mungkin kan agak ringan dibandingkan dengan tahapan. Nah, jadi prosesnya untuk target kerja tahun 2026 ini digitalisasi harapannya jelas terukur, targetnya juga ada, jadwalnya ada. Jadi ketika nanti masyarakat meminta pelayanan informasi, kita dapat memberikan secara cepat dan optimal, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya meningkatkan pelayanan informasi sendiri. Untuk tahun ini alhamdulillah proses menghimpun dokumen-dokumen yang sebelumnya, kalau sahabat Bawaslu akhir tahun kemarin lewat kantor Bawaslu itu sampai di depan kantor masih ada box kontainer yang di dokumen. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah selesai semua Mas Aris. Jadi untuk pelayanan informasi kita akan kita tingkatkan, meja PPID juga sudah ready, petugas PPID juga ready, kemudian meningkatkan kompetensi SDM, bagaimana kemudian teman-teman staf di Bawaslu
Kabupaten Kendal bagaimana melayani publik yang ingin menerima atau ingin meminta pelayanan informasi itu sendiri. Kemudian penyusunan laporan layanan informasi tahun 2025 itu kan juga termasuk kewajiban kita pada instansi yang lebih di atas kabupaten ya, dalam arti provinsi maupun ke NI. Kemudian memperbanyak sosialisasi dan tentu menjalankan program rutin yakni pemutakhiran daftar informasi. Itu jelas itu salah satu kemudian kewajiban lembaga yang ada di pemerintahan kita. Mungkin bisa disampaikan closing Pak terhadap sahabat Bawaslu semua, inti dari publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Kendal ini Pak. Terima kasih Mas Ari. Mungkin terakhir ya dapat kami sampaikan terkait kinerja PPID di Bawaslu Kabupaten Kendal ini untuk masyarakat secara umum, bahwasanya di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kendal tetap melayani pada masyarakat umum dalam hal ini publik, entah itu mahasiswa, entah itu peneliti, entah itu masyarakat umum. Jika menginginkan atau jika teman-teman atau masyarakat sahabat Bawaslu menginginkan sebuah data, terutama data-data yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan itu sendiri, bisa kemudian masyarakat bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, juga bisa kemudian melalui website PPID Bawaslu yang di IG mungkin juga sudah dicantumkan. Atau kemudian kalau tidak tanya webnya apa Kak? Nah, webnya sendiri di http ppid_kendal.bawaslu.go.id. Nah, mungkin masyarakat atau sahabat Bawaslu pengen ringkes atau pengen cepat kemana? Nah, mungkin bisa DM ke IG Bawaslu. Linknya mana? Mungkin langsung bisa kita kirimkan link biar masyarakat atau sahabat Bawaslu biar bisa langsung klik. Baik, sangat padat sekali Pak materi yang disampaikan pada ngabuburit pengawasan bareng Bawaslu Kabupaten Kendal. Sekian podcast ngabuburit pengawasan bareng Bawaslu Kabupaten Kendal. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu semua. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.